Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada bulan ini kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan ini bisa menjadikan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya dapat kita raih dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak bosan-bosannya kita curahkan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena beliaulah kita masih dapat berkumpul di masjid ini, merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada malam hari ini. Karena beliau korbankan nyawa, alirkan darah demi tegaknya kalimat tauhid di permukaan bumi ini dengan berkalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kelak di yaumil memberi syafaat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan ini, pada malam ke-15 bulan Ramadan dan malam ke-16 pelaksanaan salat sunnah tarawih, mudah-mudahan kita masih senantiasa dengan rasa iman dan takwa yang sama. Mudah-mudahan masih dengan semangat yang sama sampai nanti di penghujung akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini ana akan menyampaikan tausiah ana yang diamanahkan terkait judulnya, yaitu tentang ikhlas dan jauhi syirik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya ikhlas telah menjadi dan telah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap manusia pasti melewati dan menghadapi dan serta menemukan yang namanya istilah konsep yang namanya ikhlas. Namun hakikat ikhlas seperti apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat hakikat ikhlas ini, sesungguhnya ikhlas merupakan kunci dakwah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan sikap ikhlas yang ada dalam hati semua, ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas merupakan konsep yang sederhana namun sulit sekali untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita melakukan suatu perbuatan, melakukan sebuah perbuatan amal, terkadang hawa nafsu cenderung merayu dan menggoda kita untuk selalu mengharapkan sesuatu kepada manusia lainnya. Padahal hakikat ikhlas yang sebenarnya adalah mengerjakan suatu amalan yang semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sedikit pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an telah Allah jelaskan bahwasannya untuk selalu senantiasa menyembah Allah. Artinya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dalam kalimat ini Allah jelaskan kata-kata dan sembahlah. Artinya apa? Kita hanya menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita segala sesuatu perbuatan yang bersifat ibadah itu hanya kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna sembahlah berarti tidak ada sesuatu pun yang boleh mengharapkan imbalan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah melarang untuk mempersekutukannya, karena mempersekutukan Allah sama saja kita dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak percaya bahwasanya Allah lah yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang berkuasa semua atas semua ini, dan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencegah kita sebagai makhluk hambanya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah juga Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena karena menjalankan perintah agama. Konsep ikhlas di sini dijelaskan, segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan semuanya hanya untuk Allah, untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mengharapkan imbalan dari makhluk lainnya. Apabila kita mengerjakan sesuatu karena Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Namun apabila kita mengharapkan imbalan makhluk, kita mengerjakan suatu perbuatan, kita mengharapkan agar dipuji oleh orang lain, itu bukan yang namanya ikhlas, namun itu adalah namanya riya. Berarti kita mengharapkan pujian makhluk lain, bukan mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah amalan tersebut hanya semata-mata dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan mengharapkan imbalan dari makhluk yang lainnya. Sementara benar merupakan amalan yang sesuai dengan sunnah yang telah ditetapkan, sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW, karena keikhlasan beliau menyampaikan dakwah ke penjuru dunia. Oleh sebab itu sampai sekarang kita masih merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya kalimat tauhid, karena keikhlasan dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwahnya, dalam menyampaikan kalimat tauhidnya ke seluruh penjuru dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan syirik? Bagaimana dengan syirik? Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan yang namanya syirik, mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan ada jaminannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia kekal di dalam api neraka karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena ia mempercayai bahwasanya ada sesuatu yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis secara marfu', qala Allah ta'barakallahu ta'ala ana aghna syuraka yani syirki man 'amala 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu li wa syirkuhu. Allah tabarakallahu ta'ala berfirman,
Aku tidak membutuhkan sekutu dan kesyirikan. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang mencampuri dengan kesyirikan kepadaku, maka aku akan meninggalkannya berdasarkan kesyirikannya, bersama dengan kesyirikannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalam Al-Qur'an Allah jelaskan terkait syirik. Begitu banyak yang Allah jelaskan dalam Al-Quran terkait makna ikhlas, konsep ikhlas dan konsep menjauhi syirik, mempersekutukan Allah. Karena itu Allah sangat membenci yang namanya syirik, mengharamkan yang namanya syirik. Karena berarti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam telah Allah ajarkan bahwasanya dalam kehidupan kita semata-mata dalam melakukan sebuah perbuatan, hendaknya kita mengerjakannya hanya semata-mata mengharapkan rahmat, ridho, cinta dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan imbalan dari makhluk manapun. Karena jika seandainya kita mengharapkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun ganjaran yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan bentuk ganjaran dari segala perbuatan yang kita lakukan karena semata-mata dari ikhlas kita tersebut. Nah, konsep ikhlas ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya adalah berawal dari niat. Niat yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menanamkan konsep niat dalam melakukan sebuah perbuatan? Rasulullah telah mengajarkan dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Umar bin Khattab telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan dari apa yang dia niatkannya. Sesungguhnya apapun perbuatan yang kita lakukan niatnya dari awal yang kita kerjakan, maka itulah yang nantinya akan kita raih. Itulah yang akan kita dapatkan berdasarkan apa yang kita niatkan. Jika kita mengharapkan niatnya bersifat duniawi, maka Allah akan memberikan balasan berupa sifat duniawi tersebut. Tetapi jika kita mengharapkan semata-mata hanya untuk Allah, maka kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan kita akan mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan sebuah perbuatan ataupun sebuah amalan hanya semata-mata mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan apapun yang kita kerjakan itu akan diberikan lipatan ganjaran dan akan diperlihatkan kelak di yaumul hisab. Mana amalan-amalan perbuatan yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan-amalan yang kita kerjakan karena makhluk, karena semata-mata mengharapkan pujian dari makhluk lainnya. Dalam Al-Qur'an telah Allah jelaskan surah Al-Furqan ayat 32. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu aba'an mansyura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengerjakan suatu amalan hanya semata-mata selain dari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Surah Al-Furqan tersebut ayat 32, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala perbuatan amal yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab. Mana amalan-amalan yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang semata-mata karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang semata-mata hanya mengharapkan pujian dari manusia itu diibaratkan bagaikan debu yang berterbangan. Akan Allah akan jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Begitu tipisnya debu bagaikan yang berterbangan, tidak ada artinya amalan itu yang tidak mendasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Konsep ikhlas yang sebenarnya itu adalah kita mengerjakan segala sesuatu semata-mata hanya mengharapkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah pun juga melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada perkara syirik. Karena syirik merupakan sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah, dan tempatnya adalah di dalam api neraka yang paling dalam. Dan Allah tidak akan menjamin, dan ada jaminan bahwasanya Allah tidak akan memasukkan makhluk tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melakukan sebuah perbuatan, melakukan sedekah, namun dinilai 3 kali salah, melakukan 3 kali sedekah namun 3 kali salah. Seseorang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, pada malam hari ini aku ingin melaksanakan sedekah, maka berikanlah aku petunjuk kepada siapa aku bisa bersedekah, ya Allah." Maka kemudian orang tersebut keluar, kemudian dia menemukan seseorang laki-laki, kemudian ia memberikan hartanya tersebut kepada seorang laki-laki tersebut. Namun keesokan harinya penduduk heboh mendengar kabar bahwasannya seorang pencuri telah mendapatkan sedekah. Kemudian seorang laki-laki tersebut merasa bahwasannya ia telah bersalah dalam bersedekah. Kemudian ia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada siapa aku harus bersedekah, ya Allah." Kemudian ia keluar dari kamarnya, keluar dari pintu dan rumahnya. Kemudian ia melihat sesosok wanita. Kemudian ia tanpa pikir panjang memberikan sedekahnya tersebut kepada seorang wanita tersebut. Kemudian ia masuk kembali ke dalam kamarnya tanpa berpikir panjang. Kemudian keesokan harinya dihebohkan lagi oleh kampung halamannya bahwasanya pada saat itu dia telah mendengar bahwasanya seorang pezina telah mendapatkan sedekah dari seseorang. Kemudian ia merasa bersalah kembali. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada siapa aku harus bersedekah? Berikanlah aku petunjuk kepada siapa aku layaknya bersedekah, ya Allah. Karena hanya kepadamu hamba memohon petunjuk." Kemudian setelah berdoa dia kembali keluar. Kemudian dia menemukan seorang laki-laki. Tanpa berpikir panjang pun ia memberikan sedekahnya tersebut kepada seorang laki-laki tersebut. Kemudian seorang laki-laki tersebut menerimanya. Kemudian laki-laki tersebut masuk kembali ke dalam rumahnya tanpa berpikir panjang, dan keesokan harinya ia mendengarkan kabar bahwasanya orang-orang kaya, seorang yang kaya telah mendapatkan sedekah dari seseorang. Kemudian ia merasa bersalah. Sudah 3 kali ia melakukan sedekah, tapi 3 kali itu ia merasakan ada kesalahan. Kemudian hari keempat dia melaksanakan tidur pada malam hari. Namun ketika pada malam hari ia bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para malaikat dan mengatakan kepada beliau dan mengatakan kepadanya bahwasanya sedekahnya yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sedekahnya yang pertama itu adalah ia bersedekah kepada seorang pencuri, dan otomatis dia telah mencegah seorang pencuri tersebut untuk melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan hasil dari curiannya tersebut. Kemudian yang kedua, sedekahnya yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kedua ini merupakan seorang wanita pezina, dan ia telah menghalangi pezina tersebut untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan karena ia bersedekah pada saat itu. Kemudian orang yang ketiga, kata malaikat bahwasanya sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia telah bersedekah kepada orang kaya yang kikir, yang tidak mau bersedekah. Kemudian setelah ia menerima sedekah tersebut, orang kaya tersebut terbuka hatinya untuk selalu bersedekah kepada orang lain, sehingga ia menjadi seorang yang kaya yang dermawan. Oleh sebab itu sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat dari yang cerita tadi merupakan adalah penjelasan dari niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apabila kita melakukan suatu perbuatan, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung terhadap niat apa yang kita niatkan. Dan segala perbuatan, setiap orang yang akan hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Seseorang tersebut meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ia bersedekah. Maka dari itu kaum muslimin sidang jamaah
salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ikhlas ini sangatlah penting dalam Islam, karena ikhlas itu bersandarkan kepada iman. Apabila kita merasakan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita telah mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita jadikan pada bulan suci Ramadan ini sebagai ajang bagi kita untuk berkompetensi selalu senantiasa berbuat kebaikan, berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk selalu berusaha mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah menanamkan konsep ikhlas dalam diri kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini melalui tema yang anak berikan ini, dengan sharing-sharing pada malam hari ini membuka hati kita untuk selalu senantiasa berusaha untuk belajar ikhlas. Dan mudah-mudahan untuk senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi makhluk yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang ikhlas mengerjakan sesuatu hanya mengharapkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata, karena kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu merupakan dari kekhilafan diri saya sendiri. Yang benar mohon dimanfaatkan, yang salah ana pribadi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.